Hasilnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto muncul sebagai kandidat kuat calon presiden dengan elektabilitas sebesar 30,8%. Hanya memandang survei relevansinya dengan kinerja, kinerja beliau, Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Artinya survei tersebut adalah cerminan masyarakat melihat dan menilai baik apa yang dilakukan selama ini oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Atau yang paling tinggi elektabilitasnya, angkanya mencapai 31,1%. Pak Prabowo dan Pak Anies, tiga nama besar yang selalu dominan dalam semua survei lembaga survei nasional. Dan kita lihat memang sekarang dinamika politik semakin jelas itu mampu memenangkan suara yang cukup mutlak di wilayah-wilayah Sumatera kecuali misalnya Sumatera Utara dan Lampung sehingga kita lihat mungkin kombinasi pertama yang akan dilihat adalah kombinasi secara wilayah. Prabowo menang di Jawa Barat, tapi Jawa Tengah dan Jawa Timur telah kalah dari Pak Jokowi. Menempatkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang hasil surveinya bagus terus, tinggi terus gitu. Kemudian yang terakhir ini juga kami mengucapkan terima kasih juga tentang siapa cawapres yang tepat mendampingi Pak Prabowo, dan kemudian faktor-faktor apa saja yang kemudian harus kami pertimbangkan dalam memutuskan. Prabowo berada di peringkat teratas, setaranya sekitar 26-27%. Tetapi bagaimanapun Pak Prabowo sudah 2 kali tampil sebagai calon presiden, dan karenanya harusnya bisa lebih dari 27% yang beliau peroleh supaya bisa aman di 2024. Hasil survei IPS kali ini menunjukkan bahwa jika saat ini dilaksanakan pilpres, 30,7% responden mengaku memilih Prabowo Subianto, kemudian 20,5% memilih Ganjar Pranowo, dan 17,6% memilih Anies Baswedan. Di dalam pemerintahan, Pak Prabowo Subianto juga hasil surveinya masih sangat stabil baik. Saya optimis sekali begitu. Kita sebenarnya berharap. Jadi capres unggulan, ini sejumlah faktor Prabowo selalu teratas di survei. Prabowo Subianto menjadi salah satu bakal capres 2024 unggulan. Menteri Pertahanan itu selalu masuk level teratas dalam berbagai survei. Terbaru, lewat data Indonesia Polling Stations, elektabilitas Prabowo Subianto sukses mencapai angka 33,1%. Di atas Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hal ini diungkapkan oleh peneliti senior IPS Alvin Sugianto dalam survei yang berjudul Capres dan Cawapres Terbaik Pilihan Publik Setahun Jelang Pemilu 2024 secara daring, Selasa 28 Februari 2023. Berdasarkan hasil survei IPS dapat disimpulkan bahwa setahun jelang pemilu 2024, pilihan publik telah mengerucut pada 3 capres saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Siapa yang akan terpilih menjadi Presiden RI periode 2024 sampai 2029 nampaknya juga tidak akan keluar dari ketiga tokoh tersebut, kata Alvin Sugianto. Alvin menjelaskan, survei IPS dan survei lembaga-lembaga mainstream lainnya mengindikasikan sulit terjadi kejutan munculnya tokoh alternatif dalam Pilpres 2024 di luar ketiga tokoh tersebut. Dari capres 3 besar di atas yang memiliki peluang terbesar untuk memenangkan Pilpres 2024 adalah Prabowo Subianto. Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren semakin menguat. Bahkan elektabilitas Prabowo pada survei IPS bulan Februari 2023 ini telah menyentuh angka 33,1%. Pada saat yang sama, elektabilitas Ganjar dan Anies terus terpaku di angka 20-an%, ujarnya. Alvin memaparkan, ada sejumlah yang membuat survei Prabowo terus menanjak, seperti misalnya berbagai pergerakan yang dilakukan Prabowo, mulai sering terjun ke masyarakat, aktif melakukan komunikasi politik dengan sejumlah tokoh, serta kinerjanya sebagai Menhan RI yang terus mendapatkan apresiasi publik luas. Kemudian sambung Alvin,
Faktor lain yang turut berkontribusi signifikan terhadap menguatnya elektabilitas Prabowo adalah semakin eksplisitnya endorsement dari Presiden Jokowi terhadap pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Ini pada gilirannya diikuti oleh para pendukung setia Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 menjatuhkan pilihan pada Prabowo. 2 bulan terakhir fenomena migrasi para relawan Jokowi tak semula mendukung Ganjar Pranowo dan kini hijrah pilihan ke Prabowo tak bisa dibendung lagi, paparnya. Untuk survei IPS kali ini dilakukan pada tanggal 15 sampai 24 Februari 2023 di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Popularisasi survei ini adalah seluruh penduduk Indonesia yang minimal sudah berusia 17 tahun dan memiliki IKTP. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat. Batas kesalahan kurang lebih 2,83% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka langsung dengan berpedoman pada kuesioner.